Pada malam hujan deras yang mengguyur Solo, Andi berdiri gemetar di ruang tamu rumah kayu tua keluarganya ketika ibunya, Bu Siti, berteriak dengan suara penuh amarah dan air mata, "Kamu bukan anakku lagi. Tuhan akan mengutukmu selamanya karena dosa ini, Andi. Kamu membawa malu ke seluruh kampung." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Andi, membuatnya jatuh berlutut di lantai dingin sambil memegang ponsel yang masih menyala dengan foto dirinya dan kekasih lamanya yang baru saja ketahuan oleh tangga. Hanya dalam 2 kalimat itu, seluruh dunia Andi runtuh. Ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Besok paginya, dengan tas ransel kecil berisi baju dan sedikit uang tabungan, Andi meninggalkan rumah yang selama 28 tahun menjadi tempat ia tumbuh. Kereta ekonomi dari Solo ke Jakarta terasa panjang dan sepi. Di dalam gerbong yang pengap, Andi menatap keluar jendela, hati dipenuhi campuran rasa sakit, marah, dan ketakutan. Ia ingat masa kecilnya di kampung ketika Bu Siti selalu bangga memamerkan anak laki-lakinya yang pintar dan rajin ke masjid. Tapi sejak remaja, Andi sudah merasakan ada yang berbeda. Ia suka pada teman laki-lakinya di sekolah, bukan pada gadis-gadis yang dijodohkan ibunya. Ia berusaha menekannya, berdoa setiap malam, bahkan pernah pacaran dengan perempuan hanya untuk menyenangkan keluarga. Tapi cinta sejati tak bisa dibohongi. Sesampainya di Jakarta, kota yang begitu besar dan asing, Andi menyewa kamar kos kecil di daerah Tebet. Uangnya hanya cukup untuk 2 bulan. Ia mulai mencari kerja sebagai programmer, skill yang ia pelajari sendiri selama kuliah di Yogyakarta. Hari-hari pertamanya penuh perjuangan, makan mie instan, tidur di kasur tipis, dan menangis sendirian setiap malam mengingat kutukan ibunya. "Kamu akan hidup kesepian selamanya," kata Bu Siti dulu. Kata itu terus bergema. Tapi Andi memutuskan untuk tidak menyerah. Ia mengirim lamaran ke puluhan perusahaan, menghadiri wawancara meski sering ditolak karena pengalaman minim. Suatu sore di kai kecil dekat Monas, Andi bertemu Rian. Pria itu, 30 tahun, arsitek relance dengan senyum ramah dan mata yang tenang, sedang membaca buku tentang desain berkelanjutan. Mereka berbincang tentang cuaca Jakarta yang panas, lalu tentang pekerjaan. Andi merasa ada kehangatan yang lama hilang. Rian tidak bertanya terlalu dalam, hanya mendengarkan ketika Andi bercerita sedikit tentang keluarganya yang rumit. Malam itu Andi pulang dengan hati lebih ringan. Pertemuan itu menjadi awal persahabatan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Di Jakarta, Andi akhirnya mendapat pekerjaan di startup teknologi kecil. Gaji tidak besar, tapi cukup untuk bertahan. Ia bekerja keras, belajar coding malam-malam, dan perlahan naik jabatan. Tapi setiap kali telepon dari nomor ibunya muncul, ia tidak berani angkat. Pesan singkat Bu Siti hanya berisi doa agar ia bertobat. Andi merasa seperti orang asing di dunianya sendiri. Di kantor, ia harus pura-pura tertarik saat rekan kerja bercerita tentang pacar perempuan mereka. Di kos, ia sering melihat pasangan heteroseksual bahagia di taman dan hatinya perih. Rian mulai sering datang ke kos Andi, membawa makanan atau sekadar duduk berbincang hingga larut. Mereka menonton film bersama, berbagi cerita masa kecil. Rian berasal dari keluarga yang lebih terbuka di Bandung, meski ia juga pernah mengalami penolakan dari ayahnya dulu. "Hidup ini pilihan kita, Andi. Jangan biarkan masa lalu mengikatmu," kata Rian suatu malam saat hujan lagi turun. Andi menangis di bahu Rian untuk pertama kalinya. Itu adalah malam ketika mereka saling mengakui perasaan. Bukan dengan kata-kata romantis berlebihan, tapi dengan pelukan yang hangat dan janji untuk saling jaga. Tapi kebahagiaan kecil itu masih dibayangi ketakutan. Andi tahu masyarakat Indonesia belum siap. Mereka harus hati-hati, tidak pernah berpegangan tangan di tempat umum, tidak pernah mengunggah foto bersama. Setiap kali ada tetangga yang bertanya, Andi bilang Rian hanya teman sekos. Tekanan itu membuat Andi sering gelisah.
Ia bertanya-tanya apakah kutukan ibunya benar. Apakah ia memang ditakdirkan kesepian. Tapi Rian selalu ada, mengingatkannya bahwa cinta mereka nyata. Akhir tahun pertama di Jakarta, Andi mendapat promosi. Gaji naik, ia pindah ke apartemen kecil yang lebih layak di Kemang. Rian membantu mendekorasi, membeli tanaman hias dan lukisan sederhana. Untuk pertama kalinya setelah kutukan, Andi merasa ada harapan. Tapi di dalam hati ia masih merindukan ibunya. Ia sering membayangkan Bu Siti sendirian di rumah tua Solo, mungkin masih berdoa untuk kesembuhan anaknya. Tahun kedua berlalu dengan cepat. Hubungan Andi dan Rian semakin dalam. Mereka mulai tinggal bersama secara diam-diam di apartemen Kemang, berpura-pura sebagai teman serumah. Pagi-pagi Rian membuat kopi hitam untuk Andi sebelum berangkat ke proyek arsitekturnya, sementara Andi bekerja dari rumah sebagai lead developer. Malam hari mereka masak bersama, tertawa saat Rian gagal menggoreng tempe atau Andi kelebihan garam. Kehidupan sederhana itu menjadi obat bagi luka Andi. Namun tidak semuanya mulus. Di kantor Andi ada rekan kerja bernama Budi yang curiga. Budi pernah melihat Rian menjemput Andi dengan mobil dan mulai bertanya-tanya. Kamu kok deket banget sama Rian? Pacar ya, goda Budi suatu hari di ruang meeting. Andi tersenyum kaku, cuma teman deket bro. Tapi dari situ gosip kecil mulai beredar. Andi merasa tertekan, takut dipecat atau dikucilkan. Ia hampir putus asa dan ingin mengakhiri hubungan demi keselamatan. Rian marah saat mendengar, kita tidak salah, Andi. Jangan biarkan orang lain mengatur hidup kita. Malam itu mereka bertengkar hebat, Andi menangis mengingat kutukan ibunya, Rian memeluknya sampai tenang. Perselisihan itu justru memperkuat mereka. Rian mengajak Andi ke Bandung akhir pekan, bertemu keluarganya yang menerima dengan hangat meski tidak sepenuhnya paham. Ibu Rian memasak sate kambing dan berkata, yang penting anakku bahagia. Kata-kata itu membuat Andi menangis diam-diam di kamar tamu. Ia merindukan kasih sayang seperti itu dari Bu Siti. Kembali ke Jakarta, Andi dan Rian memutuskan untuk membangun masa depan bersama. Mereka membuka rekening bersama, merencanakan liburan kecil ke Bali, meski tetap hati-hati. Di Bali, di pantai Kuta yang ramai, mereka berjalan berjauhan tapi saling pandang dengan penuh cinta. Andi mulai merasa identitasnya sebagai pria gay bukan kutukan, melainkan bagian dari dirinya yang harus diterima. Ia mulai ikut komunitas Love Online, bertemu teman-teman baru yang mengalami hal serupa. Cerita mereka memberi Andi kekuatan. Suatu hari, Andi mendapat telepon dari saudara sepupunya di Solo. Ibu kamu sakit, Andi. Tekanan darah tinggi. Ia sering menyebut namamu. Hati Andi hancur. Ia ingin pulang, tapi takut. Rian mendukung pergi saja, tapi jaga dirimu. Andi pulang diam-diam, bertemu Bu Siti di rumah sakit. Ibu itu masih dingin, kamu datang karena kasihan. Pulanglah, aku tidak butuh anak seperti kamu. Andi pulang ke Jakarta dengan hati remuk, tapi Rian menyambutnya dengan pelukan panjang. Tahun ketiga, karir Andi melejit. Startupnya diakuisisi perusahaan besar, ia mendapat bonus besar dan jabatan senior. Dengan uang itu, ia dan Rian pindah ke apartemen lebih luas di Pondok Indah, dengan 2 kamar dan balkon menghadap taman. Mereka mendekorasi kamar kedua dengan tempat tidur kecil, meski belum tahu untuk apa. Suatu hari kita butuh ruang untuk keluarga, kata Rian sambil tersenyum. Andi tersenyum balik, tapi dalam hati ia ragu. Bagaimana bisa 2 pria membangun keluarga di Indonesia? Di tengah kebahagiaan datang ujian besar. Budi dari kantor lama, sekarang di perusahaan baru, menyebarkan rumor bahwa Andi aneh. Beberapa rekan mulai menjauhi. Andi merasa kembali ke masa kutukan. Ia hampir resign. Rian yang sedang sibuk proyek besar, mendukung dari jauh. Mereka bertengkar lagi, Andi menuduh Rian tidak paham tekanannya.
Kamu tidak pernah dikutuk ibu sendiri, teriak Andi. Rian diam lalu berkata pelan, aku juga pernah, Andi. Ayahku dulu bilang aku aib keluarga. Tapi aku pilih hidupku sendiri. Malam itu mereka berdamai dengan air mata dan janji lebih terbuka. Andi memutuskan untuk lebih berani. Ia bergabung dengan kelompok dukungan LGB di Jakarta, ikut diskusi tentang hak asasi. Di sana ia bertemu banyak cerita mirip, termasuk yang berhasil membangun keluarga melalui adopsi diam-diam atau pengasuhan. Ide itu mulai tumbuh di benaknya. Suatu malam, saat makan malam sederhana dengan rendang dan nasi, Andi berkata, Rian, bagaimana kalau kita adopsi anak? Rian terkejut tapi senang. Mereka mulai riset meski tahu prosedur sulit bagi pasangan sesama jenis. Mereka mendatangi panti asuhan di Depok secara diam-diam. Di sana, Andi bertemu Rio, anak laki-laki 4 tahun yang orang tuanya meninggal karena kecelakaan. Rio pendiam tapi matanya berbinar saat Andi memberinya mainan mobil-mobilan. Kunjungan pertama itu membuat hati Andi hangat. Dia butuh ayah, Rian. Kita bisa jadi ayahnya. Rian setuju. Proses adopsi memakan waktu berbulan-bulan, melibatkan pengacara dan dokumen yang mereka atur hati-hati agar tidak mencurigakan. Akhirnya, setelah banyak doa dan ketegangan, Rio resmi menjadi bagian dari mereka. Hari pertama Rio di apartemen, ia menangis mencari ibu kandungnya. Andi dan Rian bergantian menenangkannya, bercerita dongeng, memasak bubur ayam. Malam itu, saat Rio tertidur di antara mereka, Andi menangis bahagia. Kutukan ibunya terasa jauh sekarang. Hidup dengan Rio mengubah segalanya. Pagi-pagi Andi bangun lebih awal untuk menyiapkan susu dan sarapan. Rian mengantar Rio ke swasta kecil yang menerima anak tanpa banyak pertanyaan. Mereka bilang Rio anak dari keluarga tunggal yang orang tuanya sibuk kerja. Rio cepat beradaptasi, memanggil Andi Papa dan Rian Papar. Suara tawa kecilnya mengisi apartemen yang dulu sepi. Tapi tantangan baru muncul. Tetangga mulai bertanya tentang istri Andi. Suatu hari, ibu-ibu kompleks mengundang Andi ke arisan dan ia harus berbohong tentang istri yang kerja di luar kota. Rian tertawa saat mendengar, tapi Andi merasa lelah berpura-pura. Di kantor, promosi baru membuatnya sering lembur, dan Rio menangis saat Papa tidak pulang cepat. Andi merasa bersalah, mengingat ia dulu juga kehilangan kasih sayang ayah yang meninggal saat ia kecil. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke pantai Ancol. Rio bermain pasir, Andi dan Rian duduk di bawah pohon sambil mengawasi. Kita bahagia, kan? Tanya Andi. Rian mengangguk, lebih dari bahagia. Ini keluarga kita. Tapi di tengah kebahagiaan, Andi mendapat kabar Bu Siti sakit lagi. Ia pulang ke Solo sendirian, meninggalkan Rian dan Rio di Jakarta. Di rumah tua, Bu Siti masih keras, kamu masih sendiri. Belum menikah. Kutukan Tuhan masih ada padamu. Andi diam, hanya memberi uang dan obat, lalu pulang dengan hati perih. Kembali ia menceritakan semuanya pada Rian. Mereka memutuskan untuk lebih kuat. Andi mulai menulis jurnal pribadi tentang perjalanannya, dari kutukan hingga menjadi ayah. Jurnal itu menjadi tempat ia melepas beban. Rio tumbuh sehat, pintar, dan penuh kasih. Ia sering menggambar keluarga dengan 2 papa, dan Andi menyimpan gambar itu di dompet. Tahun keempat, karir Rian juga sukses dengan proyek gedung kantor besar. Mereka beli mobil keluarga, liburan ke Yogyakarta. Di sana, Andi hampir bertemu saudara, tapi mereka menghindar. Tekanan sosial semakin terasa saat teman sekolah Andi menikah dan mengundangnya. Ia datang sendiri, berbohong lagi. Malam itu di hotel, Rian memeluknya, kita tidak perlu persetujuan dunia, cukup persetujuan kita sendiri. 5 tahun berlalu sejak kutukan itu. Rio sekarang 8 tahun, aktif di sekolah, juara lomba menggambar. Apartemen mereka penuh foto keluarga, tanaman hijau, dan tawa.
Andi dan Rian merayakan ulang tahun pernikahan tidak resmi mereka dengan makan malam romantis di rumah. Rio tidur lebih awal. "Kamu adalah keajaiban bagiku," bisik Rian. Andi tersenyum, ingat betapa jauh ia telah melangkah dari anak yang dikutuk. Tapi kedamaian itu terusik ketika sepupu Andi datang ke Jakarta untuk bisnis. Ia mampir ke apartemen melihat Rio dan Rian. "Ini siapa, Andi?" "Keluarga angkat," tanya sepupu curiga. Andi gugup menjelaskan. Malam itu ia panik, takut berita sampai ke Solo. "Rian, tenang, kita hadapi bersama." Andi memutuskan mengunjungi ibunya lagi, kali ini membawa hadiah dan otorio, tanpa Rian. Bu Siti sudah tua, rambutnya memutih. "Kamu masih sendiri, Nak?" tanya ibunya dengan suara lemah. Andi mengangguk bohong, hati sakit. Bu Siti memeluknya sebentar, pertama kali setelah bertahun-tahun. "Pulanglah kapan-kapan." Andi pulang dengan campuran haru dan takut. Di Jakarta, krisis datang saat sekolah Rio mengadakan acara Hari Ayah. Rio ingin kedua papa datang, tapi Andi dan Rian harus memilih satu saja. Rio sedih kenapa Papar tidak boleh ikut. Andi menjelaskan sebisanya tentang dunia yang belum siap. Itu menjadi momen penting bagi Rio untuk mulai mengerti. Malamnya, Andi berbicara panjang dengan Rian tentang masa depan, tentang mungkin pindah ke negara lebih terbuka suatu hari, tapi Rian bilang, "Kita bahagia di sini, asal kita bersama." Andi mulai terapi online untuk mengatasi trauma kutukan. Ia belajar memakan diri sendiri dan perlahan memakan ibunya. Teman-teman komunitas memberi dukungan. Karirnya stabil, ia bahkan menjadi mentor bagi programmer muda. Hidup terasa lengkap meski ada lubang dari keluarga asal. Suatu hari yang tak terduga, Bu Siti datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan diantar sepupu yang curiga. Ia muncul di depan apartemen saat Andi dan Rian sedang bermain dengan Rio. Pintu terbuka, Bu Siti melihat semuanya, dua pria yang saling memeluk anak kecil, foto keluarga di dinding. Wajahnya pucat, "Ini apa-apaan ini, Andi?" suaranya gemetar. Andi membeku, Rian melindungi Rio. Konfrontasi itu panjang dan penuh air mata. Bu Siti menangis, mengulang kutukannya dulu, tapi kali ini suaranya lemah. "Aku pikir kamu akan sendirian selamanya tapi kamu punya ini." Andi berdiri tegar, "Ibu, ini keluargaku. Aku bahagia. Aku tidak lagi takut kutukan. Aku mencintai Rian dan Rio adalah anak kami." Rio memeluk kaki Andi, takut. Bu Siti duduk lemas di soa, melihat oto-oto bahagia. Malam itu, setelah Rio tidur, mereka bicara sampai pagi. Bu Siti menceritakan kesepiannya, rasa malu di kampung, doa-doanya yang tak kunjung terkabul. Andi menceritakan perjuangannya, rasa sakit, tapi juga kebahagiaan yang ia bangun sendiri. Rian diam, memberi ruang. Akhirnya, Bu Siti tidak memakan sepenuhnya, tapi ia tidak lagi mengutuk. "Jaga cucuku," katanya pelan sebelum pulang ke Solo. Andi berdiri di balkon apartemen keesokan harinya, memeluk Rian dan Rio. Matahari terbit di atas Jakarta, simbol harapan baru. Ia telah tumbuh dari anak yang hancur menjadi ayah yang kuat, dari korban kutukan menjadi pencipta kebahagiaan. Keluarga kecil mereka tetap rahasia bagi sebagian besar dunia, tapi itu tidak lagi penting. Cinta mereka nyata. Apakah menyembunyikan kebahagiaan dari orang tua yang menolak identitas kita adalah keputusan yang benar? Benar atau salah?